Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bab 9, Manajemen Aset Daerah, sebagai pengganti kuliah pertemuan ke-12 pada mata kuliah Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah dengan dosen pengampu Pak Tony Nurhadianto, SE, MSc. Saya Rifki Yupriza, NPM 23 12 12 90 10 P. Yang pertama, pendahuluan. Salah satu aspek penting penunjang keberhasilan manajemen keuangan daerah adalah dimilikinya sistem manajemen aset daerah yang efektif dan efisien. Aset daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus dikelola dengan baik, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Pada era sebelumnya, pengelolaan aset daerah tersentralisasi di Biro Bagian Perlengkapan. Saat ini pengelolaan aset tersebut didesentralisasikan ke masing-masing SKPD. Di bab ini kita membahas 6 submateri, yaitu 1. Jenis-jenis aset daerah, 2. Kelembagaan pengelolaan aset daerah, 3. Siklus manajemen aset daerah, 4. Sistem dan prosedur akuntansi aset, 5. Prinsip-prinsip manajemen aset daerah, 6. Permasalahan dalam pengelolaan aset daerah. Submateri yang pertama yaitu jenis-jenis aset daerah. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga, dan aset non-keuangan meliputi aset tetap, aset lainnya, dan persediaan. Dilihat dari penggunaannya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu 1. Aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah. 2. Aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik. 3. Aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik. Jika dilihat dari sifat mobilitas barangnya, aset daerah terbagi menjadi dua, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Aset daerah sebagaimana yang ditampilkan dalam neraca pemerintah bersifat carry over, yang artinya akan dilaporkan terus di neraca selama aset tersebut masih ada. Aset yang dilaporkan bersifat understated, yaitu disajikan lebih rendah dari nilai sesungguhnya, atau bisa jadi bersifat overstated, yaitu disajikan lebih tinggi dari nilai sesungguhnya, sehingga laporan keuangan tersebut menjadi kurang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan dan berpotensi menyesatkan pengguna laporan keuangan. Informasi aset sangat penting untuk mengetahui ukuran organisasi, pertumbuhan aset, dan komposisi aset. Selanjutnya, kelembagaan pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset daerah membutuhkan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi yang baik antar bagian terkait. Pejabat yang terkait dengan pengelolaan aset daerah antara lain: A. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. B. Sekretaris daerah selaku pengelola barang milik daerah. C. Kepala SKPD selaku pengguna barang. D. Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah. E. Kuasa BUD. F. Kuasa pengguna barang. G. Bendahara barang. H. Biro atau bagian perlengkapan Setda. Siklus manajemen aset daerah. Siklus manajemen aset merujuk pada serangkaian langkah atau tahapan yang harus diikuti dalam pengelolaan aset dari awal hingga akhir siklus hidupnya. Siklus ini mencakup berbagai tahap yang berkaitan dengan perencanaan, akuisisi, pemeliharaan, penggunaan, dan penggantian aset. Berikut adalah tahapan umum dalam siklus manajemen aset. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, akuisisi atau acquisition. Yang ketiga, operasi atau operation. Yang keempat, pemeliharaan atau maintenance. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi atau monitoring and evaluation. Yang keenam, penggantian atau replacement. Yang ketujuh, pelepasan atau disposal. Yang kedelapan, pelaporan atau reporting. Siklus manajemen aset tidak bersifat linier dan beberapa tahap mungkin terjadi secara bersamaan atau berulang.
Tujuan utama dari siklus ini adalah untuk memaksimalkan nilai aset sambil meminimalkan risiko, biaya pemeliharaan, dan ketidakefisienan dalam penggunaan aset selama siklus hidupnya. Sistem dan prosedur akuntansi aset. Unsur sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi sistem akuntansi aset, sistem akuntansi penerimaan kas, sistem akuntansi pengeluaran kas, dan sistem akuntansi selain kas. Sistem akuntansi kas berisikan tentang prosedur mengenai A. Prosedur pengadaan barang. B. Prosedur penyimpanan dan penyaluran. C. Prosedur pemanfaatan. D. Prosedur pemeliharaan. E. Prosedur tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi. F. Prosedur perubahan status hukum. Prinsip-prinsip manajemen aset daerah. Prinsip pokok yang harus diperhatikan adalah pemerintah daerah harus melakukan manajemen aset daerah sejak tahap perencanaan, pembelian, pemanfaatan, rehabilitasi, hingga penghapusan aset, dan semua tahapan tersebut harus terdokumentasi dengan baik. Ada 4 manajemen aset yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, yaitu 1. Pengadaan aset tetap harus dianggarkan. 2. Pada saat pembelian harus dilengkapi dokumen transaksi. 3. Pada saat digunakan harus dilakukan pencatatan atau administrasi secara baik. 4. Pada saat penghentian harus dicatat dan diotorisasi. Pembinaan aset daerah dimulai dari inventarisasi aset milik daerah, pengamanan aset daerah, pemanfaatan aset daerah, penghapusan dan revaluasi nilai aset daerah. Untuk petugas yang mengkoordinasikan inventarisasi aset daerah adalah Biro Keuangan atau Bagian Keuangan atau Bidang Aset BPKD atau BPKKD. Pemanfaatan aset daerah yang dimaksud untuk mengoptimalkan aset yang belum termanfaatkan supaya lebih berdaya guna sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan dan membantu meningkatkan penerimaan bagi pemerintah daerah. Sebagai contoh, pemanfaatan aset daerah di Kabupaten Lampung Barat yaitu sewa tanah yang belum dimanfaatkan kepada penggarap. Selanjutnya yaitu permasalahan dalam pengelolaan aset daerah. Akumulasi aset daerah yang bernilai ekonomi besar dan memiliki fisik yang berbeda-beda, serta tersebar lokasi penyimpanannya akan menimbulkan kompleksitas dan berpotensi memicu permasalahan baik dalam pengelolaan, pemanfaatan, maupun pencatatan. Berikut sebab-sebab kompleksitas dan permasalahan manajemen aset daerah yaitu A. Belum dilakukan inventarisasi seluruh aset daerah. B. Belum dilakukan penilaian atas seluruh aset daerah. C. Terdapat beragam jenis hak penguasaan atas aset daerah. D. Ketidakjelasan status kepemilikan atas berbagai jenis aset daerah. E. Aset berkaitan dengan kepentingan yang berasal dari berbagai instansi. F. Lemahnya koordinasi dan pengawasan atas pengelolaan aset daerah. Kesulitan dalam menghitung nilai aset disebabkan sulitnya melacak harga perolehan karena sebelumnya pemerintah menggunakan sistem akuntansi kas dan tata buku tunggal. Terima kasih. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.